Halo semuanya, kali ini aku mau sharing terkait dashboard data analis simple yang menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi ini tuh aku ambil datanya itu dari Kaggle tentang coffee sales dari Maret 2004 sampai Maret 2025, jadi 1 tahun ya. Nah, kira-kira itu tampilan akhirnya tuh seperti ini. Ada matriks yang diukur itu kayak total customer, total cup yang terjual, terus total revenue-nya, terus juga ini tuh total revenue yang di bulan tersebut, ini total revenue yang all-nya. Terus juga ada list dari jumlah kopi yang paling banyak yang terjual. Ada juga grafik sales by month, ada juga grafik sales by hour, sama jumlah paymentnya, ada kartu sama uang cash juga. Terus kalau dilihat di sini sih datanya sih kurang lebih kayak gini. Ada date time, ada cash type, ada card, ini money itu jumlah harga kopinya, ada coffee name, terus ada ini sih yang aku bikin baru ya, ada day, month, year sama hour. Ini aku bikin baru, diambil dari date time ini, jadi dipisah-pisah, day-nya 1, month-nya Maret, year-nya 2024, sama hour-nya ini 10. Nah, hour ini tuh buat bikin grafik tadi, grafik yang sales by hour-nya. Yang ini tuh 3 buat konversi aja sih, dari bulan Maret itu kan 3. Jadi nanti buat biar lebih enak aja bikin pivot table-nya. Terus kurang lebih datanya seperti ini ya. Ada 3890 baris ke bawah. Nah, terus di sini juga sebelumnya tuh aku tuh bikin ini kan, bikin validasi nantinya kalau misalnya sebenarnya ini tuh data ini tuh ada card di sini ya, ada card di sini. Di sini tuh card sebenarnya, tapi di sini kosong. Cuman karena ini data dummy juga kan, jadi aku ini validasinya itu sama aku ganti semuanya jadi cash supaya nggak bikin bingung. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman di real cash-nya itu memang kerja di sebuah perusahaan tuh, nanti bisa ditanya ke stakeholder nih, ini misalnya ini card tapi ininya kosong, harus digimanain. Ini mereka tuh punya cara nanganin handling errornya masing-masing. Cuman karena ini data dummy, jadi semua ini sama aku ganti cash. Ini tuh sebelumnya card semua sampai ke bawah. Oke, lanjut ke pivot table-nya mungkin ya. Ini emang agak banyak sih. Pertama sih di sini itu ada pivot untuk ngambil penjualan kopi di setiap bulannya. Jadi udah bikin pivot table, nanti di sini ketahuan ini dari tanggal 1 ada 100 kopi yang terjual, tanggal 2 ada 105, sampai tanggal 31 ada 77. Totalnya itu ada 3898 ya. Ini buat nyari tahu berapa banyak kopi yang terjual di setiap bulannya, dan juga di setiap harinya. Di sini juga udah ada slide aktif ya. Tuh. Misalnya kalau kita aktifin di bulan Januari, nanti tuh dia ngelihat di bulan Januari itu di tanggal 2 ada 9 yang terjual, di tanggal 3 ada 7 yang terjual. Kenapa nggak ada tanggal 1? Mungkin karena di bulan Januari itu tanggal 1-nya nggak ada kopi yang terjual, teman-teman. Itu. Selanjut nah, lanjut sebelah sininya. Sorry. Nah, kalau di sini itu pivot table buat bikin sales copy per jamnya ya teman-teman. Jadi di sini ada
6 7 8 9 sampai 23 itu jamnya. Jadi di jam 6 pagi itu ada 5 yang terjual, jam 7 ada 99, jam 8 ada 246 sampai jam 23 11 malam itu ada 3 yang terjual. Kira-kira grafiknya kayak gini. Jadi nanti kita bisa tahu nih jam-jam ramainya orang lagi beli kopi itu jam berapa gitu. Nah, si slicer ini si grafik ini itu nanti connect sama slicer yang tadi di sini. Jadi nanti kalau kita pilih itu dia bakal gerak-gerak sendiri, bakal berubah datanya. Terus yang di bawah ini aku juga bikin grafik dari kopi-kopi yang paling laris nih di sebelah sini. Yang ini tuh kan bisa ketahuan ada berapa total yang terjualnya setiap kopinya. Jadi dari americano itu ada 500, americano pakai susu ada 800, cappuccino 500, karamel ada 1. Nah, terus dari semua data ini tuh sama aku urutin ke 5 terbanyak yang ada di bawah sini jadinya. Nah, jadi dari sini itu aku bukan dari data-data 5 terbanyak yang terjual ini aku bikin grafiknya seperti ini, teman-teman. Nah, terus lanjut yang ini juga sama yang ini tuh buat hitung total kopi terjualnya. Terus pivot table ini untuk menghitung revenue-nya. Yang ini juga sama, ini juga buat menghitung revenue, ini buat menghitung revenue juga. Jadi ini tuh sebenarnya pivot ini saling koneksi, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang berubah di sini, nanti di sini juga berubah, di sini juga berubah. Terus ini ada buat menghitung transaksi cash sama cardnya. Nah, kalau ini itu rumus buatan aku buat ngitung persentase kenaikan dari persentase kenaikan dari revenue dari bulan ke bulannya. Nah, jadi fungsinya yang tadi ada di sini nih, yang 3 ini, yang convert dari Maret jadi 3 ini itu dipakai buat di sini, teman-teman. Dipakai di sini, teman-teman, buat menghitung perbedaan revenue-nya. Jadi misalnya coba kita select bulan let's say Mei. Nah, di sini bisa ketahuan nih. Ternyata ini tuh ada plus 34% revenue-nya dibanding bulan April. Itu. Ini rumus-rumusnya kayak gini nanti. Terus setelah ini semua selesai, udah dibikin. Oh ya, ini kan grafiknya. Setelah semuanya udah selesai dibikin, barulah kita tempel-tempel di sini di dashboard ini, teman-teman. Nah, nih, kalau misalnya aku klik di 2024, terus misalnya di bulan Mei, nah ini tuh bisa kelihatan kalau di bulan Mei 2024 itu ada 267 customer, ada juga 267 total kopi yang terjual. Berarti itu artinya itu satu orang beli satu kopi. Nah, terus ini juga ini tuh total revenue-nya. Nah, yang ini total revenue di bulan Mei 2024. Nah, di sini kelihatan yang tadi nih, teman-teman nih. Ada kenaikan 34% dibanding bulan April. Coba kalau kita klik Aprilnya. Nah, ternyata di bulan April ini turun 4% dibandingkan dari bulan Maretnya. Jadi ini tuh untuk compare pendapatan di bulan saat itu dibandingkan dengan bulan sebelumnya, teman-teman. Itu. Nah, kurang lebih kayak gitu aja sih, teman-teman. Ini kan dashboard simple, data analis buat data dummy penjualan kopi.
Sebenarnya simpel kayak gini juga udah bisa melihat sih, kayak misalnya dari hasil analisanya mungkin nanti kayak kan ini udah kelihatan eh, yang paling banyak terjual itu kan americano dengan susu. Nah, terus nanti kita tuh bisa mungkin bikin promo dari jenis kopi ini, bisa dibikin promo supaya lebih naik lagi si pendapatannya. Terus juga dari grafik eh, dari grafik sales di setiap bulannya itu kan di sini bisa kelihatan ya teman-teman, kalau di tanggal 1 sama di tanggal 31 itu cenderung rendah. Mungkin nanti kita bisa pasang promo untuk di awal bulan atau di akhir bulan itu untuk meningkatkan eh, penjualan pada tanggal-tanggal tersebut. Terus ini juga di grafik dari penjualan setiap jamnya itu bisa kelihatan kalau di jam 10 ini adalah titik tertinggi kopi kita terjual. Jadi nanti di jam 10 itu mungkin bisa dibuat promo untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk beli kopinya. Terus di sini juga ada payment juga bisa kelihatan, ada 90% pakai kartu, 9% pakai cash. Nah, ini teman-teman mungkin nantinya bisa otak-atik, misalnya teman-teman mau bikin promo, kalau misalnya pakai kartu ada diskon kah, atau ada free beverage atau coffee dan lain-lainnya sih untuk naikin sales dari kartunya. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman terkait dashboardnya. Jadi ini tuh bikin dashboardnya itu pakai pivot table aja sama grafik-grafik yang ada di Excel. Simpel sih, lumayan simpel di sini. Terus hasilnya juga kurang lebih sih mirip-mirip ya kalau misalnya kita bikin pakai Power BI atau Tableau. Jadi ini tuh yang versi simpelnya lah bisa aku bilang. Jadi dari data ini juga kan udah cukup kelihatan ya terkait uh, performan dari si coffee shopnya gitu. Jadi nanti dari sini juga udah bisa kelihatan ada area-area mana aja yang harus diimprove atau total, atau harus harus ke improve menu baru, atau misalnya ada promo-promo di tanggal dan bulan tertentu. Jadi nanti dari sini bisa kelihatan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa ditanya di kolom komentar, nanti aku bisa bantu jawab. Terus kalau misalnya ada yang mau filenya buat latihan atau buat referensi teman-teman, itu bisa di download di link deskripsi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.